Oh, kita tunggu sampai 8.27 ya. Bentar. Oke. Karena udah jam 8.27, udah selesai. Kita bakal langsung mulai aja. Tapi sebelumnya, aku mau tutorin kalian untuk kayak pakai, sorry, untuk pakai kalkulator, guys. Kayak ini kalkulatornya ya. Jadi di sini kita kayak banyak pakai untuk pakai apa sih? Sorry banget nih, agak error dikit. Oke, jadi kita kayak bakal bakal kita bakal sering untuk pakai kalkulator kan. Nah, jadi kayak kita bakal sering untuk regresi sama untuk solve. Kayak misalnya nyari the EA apa energi aktivasi. Jadi misal ya, kayak kalau di sini kebalik ya. Ya intinya kan kalau kalian tahu kayak ln K1/K2 sama dengan min EA per R kali per T gitu-gitu kan. Per T, T berapa sih? Satu min satu per T2 misal kayak gitu lah ya. Nah, gimana nih untuk kita bakal langsung ketemu nih EA-nya. Nah, itu pakai langsung aja. Di sini ada metode solve. Jadi misal ya, kayak misal ln 2 sama dengan nah sama dengannya kayak pakai alpha terus yang calc ini sama dengan nah ln 2 sama dengan misal min terus EA-nya yang kita cari jadi kayak EA-nya jadi X alpha terus cari X mana nih ini ya X nah bakal tuh min X terus dibagi sama kalau yang jadi R tuh ada dua nih. Kalau yang dia berhubungan sama energi, dia nilainya bakal 8,314. Tapi kalau R-nya dia berhubungan sama gas, dia bakal 0,082. Jadi kalian harus jeli nih. Ini R-nya tuh kepake di mana sih? Oh, kepake di energi. Berarti di sini dalam kasus ini itu adalah 8,314. Oke, udah. Nah, terus dikali sama satu per t satunya misal 278 deh ini ngasal doang ya kemudian satu t 2 nya misal 356 misal ya kurung tutup nah habis itu shift ini shift terus solve nah nanti dia bakal langsung dapat x-nya deh ntar kita tungguin aja nanti dia kayak matplay gitu dia kayak mikir dulu oke ketemu tuh x-nya minus 7311 itu dalam joule nanti tinggal kayak kalau pengennya kilojoule per mol ya udah tinggal bagi 1.000 aja jadi minus 7,3 satu jadi di sini kepake banget nih solve-nya jadi kayak kalian nggak usah tuh ngitung satu-satu L-nya berapa terus nanti kali silang dan sebagainya itu ribet banget teman-teman jadi kayak tinggal langsung solve aja gitu. Dan ini kepake juga untuk misal kinet apa yang ini MRS yang kayak X kuadrat yang X-nya nggak diabain. Nah, itu kepake banget. Jadi kayak solve. Jadi skill-skill untuk ngekalkulator yang diperluin banget untuk besok. Yang pertama adalah solving. Itu sebenarnya untuk mempercepat aja satu. Yang kedua regresi. Regresi itu penting gila. Kalau nggak bisa regresi itu kayaknya nggak bisa. Soalnya itu kan untuk nentuin order reaksi kan. Dan soal selanjutnya itu adalah nyambung terus jadi kayak kalau salah satu salah semua jadi kayak please make sure untuk belajar
regresi. Jadi kalian sekarang yang diperhatikan adalah skill dulu untuk mengkalkulatorin. Habis itu apa lagi ya? Selain solving sama regresi, udah sih paling gitu aja. Oke, selanjutnya adalah problem solving di proses otak kalian. Oke, tutor regresi. Oke, jadi kalian sebelum itu harus tahu nih X-nya mana, Y-nya mana. Nanti aku jelasin. Oke, yang regresi itu tuh kita bicara tentang statistika. Jadi aku pengen kasih tahu dulu kenapa ada regresi. Jadi sebenarnya regresi itu adalah data eksperimen di mana kita tahu nih mana sih eksperimen yang bagus. Eksperimen yang bagus adalah eksperimen yang konstan nanti nilainya. Jadi kayak si R kuadratnya itu mendekati satu. Nah, jadi penting di sini adalah regresi adalah R kuadratnya. Jadi kalau R kuadrat mendekati satu berarti data kalian hasil eksperimen kalian bagus dan itu kayak nanti bakal kayak tingkat 2 tingkat 3 tingkat 4 tuh bakal kepake banget tuh kalau tentang data-data. Oke, secara regresi adalah berarti kita data, berarti statistika kan. Berarti kita cari tuh mana stat. Oh, ya berarti yang pertama adalah menu. Nah, habis itu cari yang statistika. Nah, statistik itu bisa beda-beda nih. Ini sebenarnya aku minjem sih kalkulator. Soalnya kalkulator aku habis baterai. Jadi kayak ini minjem punya temen aku. Ini statistik tuh nomor 6. Dan di kalian bakal beda-beda gitu loh. Kayak coba cari aja dulu. Itu lihat di YouTube aja. Nah, habis itu cari yang Y sama dengan A tambah BX. Sebenarnya itu bisa banyak ya, yang kayak X kuadrat dan sebagainya. Tapi data kita tuh data apa persamaan garis doang gitu loh. Jadi yang 2 A tambah BX. Sorry ini mirror ya kayaknya. Nah, udah nih. Tinggal masukin X sama Y-nya. Misal ya, 5. Terus untuk data keduanya sama dengan 6 sama dengan 3 sama dengan. Terus Y-nya nih sekarang pasangannya. Oh 5 pasangannya sama 9 nanti datanya. 6 sama 9 3 sama 8 misal. Nah udah nih udah dimasukin. Habis itu gimana? On. Terus nyari ininya gimana ya? Bentar kayaknya karena bukan kalkulator aku nih. Hmm. Wow. Tahu ya. Dan tahu nggak kalau pakai kalkulator kelas Swiss itu di mana ya? Itu itu Jak awalnya kan di mode setup kan. Hmm. Habis itu pilih di menu start. Habis itu pilih yang A plus BX itu. Udah. Nah, itu tuh dimasukin XY-nya. Habis semua data udah masuk, di AC, di apa, dibersihin gitu. Udah. Terus? Nah, habis itu di shift, terus pilih start. Tiap kalkulator Hah, tuh beda. Cuma di kalkul aku tuh di angka 1 ada start gitu. iya bener. Nah, di kelas Swiss ini nggak ada cuy. Guys, ada yang pakai kelas Swiss juga nggak? Ini aku minjem jadi kayak sorry banget. Nggak tahu apa-apa. Aduh, Kata Sival OPTN. OPTN. Mana sih OPTN nomor berapa guys? Gak tahu deh Sival. HAM. Itu di kiri. Oh, oke. Alright. Terus, oke, OPTN. Ini kelas Swiss ya guys. Pokoknya setiap avatar beda. Tapi yang penting adalah, aku tuh pengen nyari data, mana sih OPTN. Terus, satu ya? Oh, bukan. OPTN, tiga ya? Hah, gimana sih? OPTN, dua. Kok nggak ada sih? Aduh, Memang tiap kalkulator beda-beda ya, jadi penting banget buat mengetahui jenis kalkulnya dan statistika di kalku masing-masing. tuh. Oh, ini nih. Satu ya? Apa sih? Dua. Oh, ini udah dapet tuh. Langsung semuanya dapet. Jadi, kayak X kuadratnya tuh. Masih. Ini iya nggak sih datanya? Kita cari yang mana? Damn. Aduh, ini kalkulatornya beda banget. Oh, ini nih. Ketemu, guys. Oke, sorry, sorry. Jadi, OPTN, oke. Regression Calc 3. Nah, ketemu tuh. A, B sama R-nya. Aduh, aduh, mana sih? Nah, itu kan R-nya 0,97. Ya udah, itu nanti kita bandingin.
kan nanti bakal ada tiga data. Nah, mana sih yang R-nya mendekati satu? Nah, yang R yang mendekati satu itu adalah si yang ordernya yang dimaksud itu. Nah, A tambah BX kan. Jadi yang ngiket X tuh apa sih? Oh, B. Berarti nanti gradiennya tuh yang B-nya yaitu 3,5. Oke. Jadi ininya yang pertama adalah kalian coba deh kenali lagi kalkulator kalian terus apa? Coba pakai untuk regresi deh apapun itu. Pokoknya habis ini mau sering-sering latihan soal ya. Atau nanti bareng aja latihan soalnya. Iya cuy, sorry banget ini kayak my first time untuk pakai kelas quiz. Biasanya aku pakai yang biasanya itu. Yang mana? Boleh, boleh banget, boleh banget. Oke, see you ya. Aku udah bakal selesai. Selesai apa namanya? Ya, selesai video. Oke. Let's go. Izin saya screen. Mana ya? Oh, wait. Eh, screen aku udah kelihatan belum? Aman, Jak. Oke. Jadi kita bakal ada tiga termin. Yang pertama, termin yang pertama adalah bakal lihat materi dulu dari gradien. Yang kedua adalah KBF tahun-tahun lalu. Yang ketiga adalah enggak, yang kedua KBF yang aku udah kerjain dulu. Yang ketiga KBF tahun lalu. Sama nanti ada request soal gitu dari teman-teman yang udah masuk ke aku. Nanti juga kalau di tengah-tengah ada request soal, tokin langsung aja. Pokoknya kita nyantai aja guys sambil makan. Tapi sebelum itu saya ada ketinggalan. Oh, oke. Oke. Jadi materi apa saja sih yang bakal keluar besok dan harus belajar apa aja? Oke, kita mulai dari awal ya. Yang pertama adalah kayak kelarutan dan sebagainya. Di sini adalah hukum Henry. Jadi hukum Henry ngomong kalau C itu dia sama dengan konstanta Henry kali P gasnya. Nah, konstanta Henry-nya nanti tergantung jenis gasnya. Tapi nanti kalau gasnya sama, berarti KH-nya sama dong. Terus nanti bisa dibandingin, terus KH-nya bisa dicoret. Nanti dapat nih C1/P1 sama dengan C2/P2. Jadi nanti kalau kalian dapat nih konsentrasi gasnya tuh segini, P-nya segini. Nah, yang dicari itu adalah kalau konsentrasinya segini, berapa sih P-nya? Itu sebenarnya kayak perbandingan biasa aja gitu loh. Oh, kalau 2 3 4 tuh berapa sih gitu. Kalau 2 itu 3 4 X. Nah, ya udah. Nanti ini tinggal kali silang aja kan. Jadi kayak 2X sama dengan 4 kali 3. Jadi X sama dengan coret-coret 6 gitu loh. Jadi kayak perbandingan biasa gitu. Kayak matematika. Tapi logikanya di situ gitu. Oke, lanjut. Dan again, hati-hati sama apa sih koefisien F. Sama satuan belakangnya. Kalau T itu dia mostly itu Kelvin. Jadi kayak kalian harus convert dulu ke Kelvin. Jangan kayak, aduh cepet-cepet nih gerusa-gerusa. Jadi kayak masih Celsius tapi udah dimasukin Kelvin gitu. Hati-hati. Oke, lanjut presentasi massa. Nah, presentasi massa tuh kayak ya udah kayak massa yang di yang misal ya, eh, coba cari deh presentasi massa dari NaCl. Berarti massa dari NaCl dibagi sama massa keseluruhan. Massa keseluruhan tuh NaCl tambah larutannya atau larutan aja gitu. Oke, ya intinya gitulah. Jadi kayak M di sini adalah yang terlarutnya biasanya. Nah, yang di bawahnya itu adalah pelarutnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi apa sih bedanya T sama P? T itu biasanya lebih kecil daripada P gitu loh. Makanya kenapa sih air tuh mostly jadi pelarut karena dia biasanya berkelimpahan banyak. Jadi dia jadi pelarut. Kayak garam, teh dan sebagainya itu biasanya jadi terlarut. Oke, ya kurang lebih kayak gitu. Terus kayak ini misal dari contoh soal nih, berapa volume air pada ini kalau rho-nya segini untuk melarutkan 45 gram sukrosa untuk membuat larutan 10%. Jadi kita tuh pengen untuk ngebuat si larutannya tuh 10%. Berarti 10% sama dengan 45 sukrosanya dibagi massa larutan. Jadi kayak butuh berapa air sih biar ngebentuk suatu larutan yang 10%-nya itu si sukrosa gitu. Ya udah nanti kayak 10 kalinya kan hitungannya.
Jadi kalau ini 45 ya berarti masa larutannya 450, ya kan? Tapi itu masa larutan. Masa larutan itu dia hasil penjumlahan dari sukrosa ditambah air. Jadi yang di bawah tuh nggak pelarut doang ya guys, tapi kayak semuanya in a whole. Makanya jadi masa airnya tuh 405. Udah. Jadi butuh 405 gram. Tapi kan yang dicari apa sih? Volume air. Dan airnya itu adalah 0,9982. Ya udah nanti tinggal di otak-atik. Dapat tuh volumenya ya 405, kurang lebih sama kayak 405. Kenapa? Karena mendekati satu kan. Sama aja kayak 405 dibagi satu gitu. Ya 405 gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini kayak konsepnya tuh kimia tapi kesananya tuh matematika full gitu loh, dan logika matematika yang kebangun. Jadi kalau kalian masih ada yang nggak ngerti di bagian ini, langsung tanya aja ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya kayak ke ujung dulu baru ke akhir gitu. Maksudnya ke belakang. Ujungnya tuh kayak oh pengen ngebentuk 10% nih, ya udah 10% dulu gitu berapa. Baru ke sana-sananya lagi. Kurang lebih kayak gitu. Ini tinggal perbandingan doang. Oh, sekarang adalah hukum Raoult. Jadi ada hukum Henry, ada hukum Raoult. Tadi hukum Henry itu apa sih? C ya, sama dengan KH kali P. Nah, kalau hukum Raoult, P larutan itu adalah fraksi molnya kali P nolnya. Jadi, misal ya, dalam suatu larutan, dia tuh ada NaCl, terus ada apa lagi ya? KCl, terus ada apa lagi ya? FeCl2 deh. Nah, mereka kan dalam satu larutan gitu punya X kan. Maksudnya punya kayak NaCl tuh berapa bagian sih nempatin larutannya. Oh, dan total X semua itu adalah satu ya. Jadi kayak NaCl misal 0,3, berarti KCl itu misal 0,4. Nah, berarti FeCl2 sisanya satu kurang 0,3 kurang 0,4 itu berapa? 0,3. Karena total semua ini harus satu, ya kan? 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 satu. Jadi kayak ya satu gitu. Nah, ya udah. Habis itu, misal yang dicari adalah berapa sih P dari NaCl-nya? Ya udah 0,3 yang punyanya NaCl dikali P0 tekanan uap pelarut murninya gitu. Udah kurang lebih kayak gitulah. Kayak intinya pengen tahu NaCl itu berapa bagian sih untuk ngambil sih tekanannya gitu lah. Aman ya. Dan untuk nyari X, tahu kan? Untuk nyari fraksi mol apa? Fraksi mol, misal X NaCl. Berarti gimana tuh caranya? Mol dari NaCl dibagi sama mol NaCl ditambah mol dari KCl sama plus mol. Pokoknya sama sisa-sisanya lah. Kalau ada 100 tambahin aja 100 gitu. Maksudnya 100 jenis mol ya udah tambahin kali udah sih ini aja langsung. Udah gitu. Dan itu pasti total X tuh di bawah satu. Karena X tuh maksimal semuanya itu adalah satu kan. Jadi ini harus di bawah satu dong. 0, biasanya. Makanya kalkulator tuh penting banget guys. Jangan sampai lupa ya. Kalau lupa nanti kalian nguli. Dan hati-hati nih. X ini kan pengen tahu P larutan, berarti X pelarut. Tapi kalau ini delta P-nya, beda tekanan uapnya. Nah, itu adalah X zat. Pokoknya ini kalian nanti tinggal latihan soal aja, nanti ada itu, nanti kalian tahu bakal bedanya nyari delta P-nya atau nyari P larutannya. Oke, kalau lebih kayak gitu hukum Raoult, hukum Henry udah. Lanjut I. Itu apa? Itu faktor Van Hoff. Jadi, kan NaCl tuh dia kalau larut jadi air jadi dua ion kan. Artinya nanti dia bakal dua kalinya. Nah, dua kalinya tuh dihitung berdasarkan I-nya ini. Again, kalau kalian tahu, itu kan zat tuh ada yang elektrolit kuat, ada yang elektrolit lemah kan. Jadi, kalau NaCl kan kuat banget gitu loh. Jadi satu NaCl yang gede itu pecah jadi dua, dan semuanya jadi dua gitu loh. Tapi kalau lemah satu dan pengen jadi dua, dia nggak full dua, dia kayak di bawah dua, misal 1,86 atau 1,78. Pokoknya di bawah dua deh. Kenapa ya? Karena nggak kuat gitu, lemah kan? Kayak lemah. Kurang lebih kayak gitu guys. Nah itu nyambung sama alfanya lah. Jadi intinya ini kayak cepatnya aja nih. Misal kalau kalian tahu nih, kuat kayak NaCl. NaCl tuh ada berapa ion? Na plus sama Cl- 2. Ya udah, I-nya pasti 2. Nggak usah kalian masukin gitu. Karena ini kayak kalau I-nya yang kuat tuh langsung jumlah ionnya aja karena semuanya terdisosiasi dengan baik gitu loh. Misal, apa lagi ya contoh?
Ini ngasal banget ya. Misalnya ini ada Fe2Cl3 deh. Ini ada berapa ion? Berarti kan ini kayak ada Fe-nya ada 2, Cl-nya ada 3 kan? Berarti ada 5. Ya udah, berarti I-nya sama dengan 5. Udah gitu aja. Gampang kan? Misal nih, ini ngasal banget kayak BaCl2. Berarti I-nya berapa? 3. Ini asumsi semua kuat ya. Tapi nanti kalau dikasih tahu lemah dan ada alfanya berapa gitu. Langsung aja sokin masukin sini ya. Oke? Satu tambah N minus satu alfa. N-nya itu apa? N-nya itu apa guys? N-nya itu jumlah ionnya. Jadi kalau misalnya ya Fe2Cl3 itu lemah ternyata guys. Dan alfanya udah dikasih tahu. Berarti N-nya 5. 5 kurang satu 4 kali alfanya berapa? Nah makanya kenapa sih ada satu di depan? Jadi kalau non elektrolit itu biasanya satu gitu. Kayak ya udah satu gitu I-nya. Jadi kalau elektrolit kuat atau lemah biasanya ada tambahnya. Jadi kayak lebih dari satu biasanya gitu aja. Dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, ini review materi doang ya. Nanti kita lebih enak langsung problem solving sih case-nya. Oke lanjut. Nah, nih ini kan nanti kita bakal disuruh cari kayak berapa sih delta TF-nya, berapa sih delta TB-nya, berapa tekanannya, dan itu jangan lupa banget ada I-nya di belakang guys. Jadi kayak eh, karena itu ngaruh ke tadi kan apa ya, dia semakin banyak si jumlah zatnya kan molnya, jadi kayak ada pengalih I-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nih contoh deh, LiCl berarti I-nya berapa? Ini karena nggak ada nih dengan asumsi 100% disosiasi, berarti dia alfanya 100% atau satu, berarti kuat kan. LiCl ada berapa ionnya? Dua, berarti nanti I-nya dua guys. Ya udah langsung masukin aja I-nya 2. Sebenarnya kita langsung ngeblok aja nih ini, yang ini langsung diblok, langsung aja data TF sama dengan KF kali M kali I. KF-nya udah dapet minus 1,86, M-nya masukin aja sih langsung, tinggal kali kali udah dapet penurunan titik bekunya adalah minus 0,8810 gitu. Gampang kan? Ininya tinggal cemplungin doang. Kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ini kayaknya bakal jadi soal tambahan, tapi nggak tahu sih. Kalau ada, hafalin aja sih. Kayak jenis buah itu gas cair, jadinya apa. Ini aku juga nggak suka ngafalin yang ini sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Lanjut. Molalitas. Oke, berarti ada molaritas, ada molalitas. Apa sih bedanya molaritas sama molalitas? Ada yang tahu nggak? M besar sama M kecil. Apa? Kalau molaritas, Dia di volume, mol di ya volume, N per V. Bener banget. Kalau molal, di kilogram of H2O. iya bener banget. Oke. Nah, volumenya ini volume pelarutnya. Nah, ini masanya masa pelarut. Yang N-nya itu N yang dicarinya misal kayak MnHCl, berarti N-nya ya NaCl, yang ini di bawahnya NaCl. Jadi kayak ini nyambung gitu yang atas. Tapi volume itu pasti yang pelarutnya. Again ya, kita bicara pelarut bukan larutan. Jadi bedanya larutan sama pelarut apa? Kalau pelarut tuh spesiesnya kayak air gitu. Tapi kalau larutan dia jumlahnya kayak terlarut sama pelarut. Jumlahan mereka gitu. Misal kayak garam tambah air gitu. Jangan lupa ditambahin. Jadi ingat ya bedanya pelarut sama larutan sama terlarut. Itu kayak mereka tricky banget, jadi kalian harus jeli dan makanya banyak tidur guys. Biar tidak. Wait, aku baca dulu chat. Ya, oh, oh kalau molaritas velarutan, iya bener-bener. Ini ya velarutan. Oke, thank you koreksinya. Alright, gitu ya. Mm-mm. Ya kurang lebih kayak gitu, ini tinggal dilihat aja, kayak tinggal di otak-atik gitu. Oh dapat data molal, pengen nyari mol, ya udah tinggal mol sama dengan ini tinggal kali silang aja kan, masalah diagram pokoknya nanti kalian coba aja untuk kayak misal aduh nggak ada kepikiran apa-apa, coba aja buat kayak persamaan kayak gini terus disuruh nyari apa sih, oh ini yang nggak ada, berarti sisanya tinggal dikali silang. Oh apa yang nggak ada ini, berarti ini kali silangnya tukeran ke bawah, dah gitu aja. Jadi sebenarnya kayak mainan doang gitu loh, makanya biar enak itu sering latihan. Oke nanti kita latihan ya. Bentar. Masih apa ya? Oke lanjut.
persen massa tuh, persen massa. Masanya dibagi larutan kurang lebih kayak gitu. Tekanan uap nih tuh ya untuk nyari ini misal kayak eh si larutannya itu hanya terdiri dari dua doang, etanol sama propanol. Ya udah, kalau kalian dapat data X yang satu lagi, berarti data satu lagi tinggal di satu dikurang X-nya itu kan. Aman lah ya, kayaknya kalian udah tahu banget nih. Ya kurang lebih kayak gitu tuh. Ini kan kayak oh dapat nih data molar, dapat nih data mol yang dicari V-nya ya udah tinggal di otak-atik aja atau pakai solving yang tadi. Solving yang tadi itu kayak berarti V-nya dijadiin X gitu. Kurang lebih kayak gitu. P sama dengan MRT ini dapat dari mana? Dapat dari pokoknya PV sama dengan NRT itu sesuatu yang oke banget sih. Dan ya udah kan ini P itu tekanan osmosis kan, berarti P kan. Nah, berarti V-nya yang harus minggat kan. Berarti kayak ke bawah gini. Udah N per V itu adalah molar dapat. Jadi kayak P itu MRT ya. Dapat dari mana? Pokoknya kalau kalian lupa PV NRT kuncinya. Kurang lebih kayak gitu. Ini kita cepet aja karena apa sih namanya? Biar kalian sering latihan juga untuk kayak regresi dan sebagainya. Wait, loading. Habis itu udah ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kita belum kinetika sama kesetimbangan nih. Nah, ini laju nih. Laju, laju. Oke, bentar. Laju. Laju. R sama dengan kayak perubahan X dibagi perubahan T. Jadi kalau diperhitungan gini baiknya Zak, apa? itu enggak. Suaranya nggak kedengeran. Kenapa sih? Sumpah. Ya kalau diperhitungan gini baiknya ubah satuannya pas perhitungan. Kalau aku enaknya langsung aja. Terserah sih itu balik lagi. Tapi enaknya langsung diperhitung aja biar cepet. Kenapa ada yang salah tak aku? Halo? Atau suara aku yang Aman banget, lanjut aja, Jak. oke. Tadi Oke, perasaan ada yang manggil, apa-apa. ada yang manggil. Halo, halo, halo. Tadi Kenapa, kayaknya kenapa? ada yang manggil. Iya, kaget. Halo, siapa yo? Ya udah, lanjut ya. Ini sama kayak soal TA praktikum kimia. Kayak cari yang sama, terus nanti dibandingin R-nya. Habis nemu order reaksinya, terus nanti disuruh nyari K-nya. Biasanya kayak gitu kan. Ya gitulah. Nah, di sini untuk nyari satuan K-nya nih. Jadi kayak ini udah dapet nih, misal kayak R sama dengan K. A pangkat 2 misal. B pangkat 3 misal. Nah, ya udah nanti K sama dengan R dibagi A kuadrat B pangkat 3. Udah nanti tinggal cemplungin aja, masukin aja R-nya berapa, A biasanya berapa. Dari data ini kan. Mau data yang 1, 2, 3, 4, 5 sama aja. Bebas. Nanti K-nya pasti sama semua. Nah, satuannya ya udah gitu loh. Satuannya kan berarti gini kan. R tuh apa sih? M per S kan. Biasanya kayak molar per second ya. Nah, ini kan molar pangkat 2, ini molar pangkat 3. Berarti K sama dengan molar per second dibagi lagi sama molar pangkat 2 sama molar pangkat 3. Gini kan. Cara-cara jadi kayak ini kan jadi M pangkat 4. Jadi kayak S min 1, M min 4. Udah. Jadi satuannya sebenarnya ngikutin aja sih sebenarnya. Kak. Dari konsep pembagian biasa gitu. Tapi fokusnya ke satuannya. Kan ini satunya molaritas, ini molaritas juga. Ini R itu pasti ini sih M per S. Kalau lebih kayak gitu. Jadi K-nya satuannya ngikutin. Oke, oke. Kenapa sih kayak gitu? Karena kan tadi udah dapet nih K-nya tuh satuannya adalah berapa ya?
satu per S M pangkat 4. Nah, nanti ini bakal dikali juga sama M pangkat 2 sama M pangkat 3. Nanti total ini bakal jadi M per second juga gitu. Jadi kayak kita memaksakan biar nanti at the end R sama dengan terjaga gitu. R sama dengan terjaga. Jadi R-nya tetap molar per second. Jadi K, satuan K berapa sih yang ngebuat kalau nanti pas dicemplungin lagi itu R-nya itu adalah molar per second. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa nguji lagi nih, ini bener nggak sih kalau nanti banyak waktu, itu jangan dipakai tidur, tapi dipakai ngulang lagi. Hehehe. Oke, kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Sebenarnya kinetika gitu-gitu aja sih. Yang susah adalah ketika ada integralnya. Haha. Nah, kalian ngafalin atau gimana nih enaknya? Kalau aku prefer untuk cari tahu kenapa sih rumusnya itu ada. Bentar. Nah, ini kan daripada dihafalin mending dicobain aja apa? Kenapa sih ada contoh ya? Contoh adalah yang nomor satu deh, yang order satu. Ini kan dia ada tuh gara-gara aslinya gini kan, min. Ih kok jelek sih di sini? Di sini deh. Oke. Kebelan. Oke. Misal ini aku contohnya aja yang order satu ya. Kenapa sih ada rumus kayak gitu? Nah, ini kan dia kayak ngasih tahu kalau oh order satu tuh laju sama dengan k a pangkat satu. Iya dong, karena order itu berdasarkan pangkat kan jumlah pangkat. Nah, ya udah laju itu kan minus delta A per delta T ini sebenarnya tergantung ya delta A atau B atau C tadi. Tergantung spesiesnya ini. Udah. Nah, habis kayak gitu variabel, separasi variabel. Jadi kayak A kumpulin A, DT sisanya gitu. Ini jadinya ini pindah ke bawah. Jadi kayak minus DA satu per A. Ini kan sama dengan KDT. Integral integral jadinya minus ini kayak nol ke A kan. Jadi kayak berapa ya? Integral seperatus berapa sih? Len A kurang len A0. Gini kan sama dengan KT biasa. Udah minusnya pindah ke sini jadi minus KT. Ini hilang minusnya pindah doang biasa. Jadi len A sama dengan minus KT tambah len A yang nol. Len A nol. Udah selesai. Gitu aja. Jadi kayak sebenarnya kayak oh berarti kalau pengen tahu order nol ya udah laju sama dengan K kali A-nya pangkat nol. A pangkat nol itu satu. Jadi kayak nggak ada A-nya. Jadi nanti bakal kayak minus del DA sama dengan KDT. Udah gitu doang. Nanti diintegralin. Nah, minus DA itu apa? Ya A dong. Sebenarnya kayak minus satu. Gini deh. Satu diintegralin berapa sih? X kan? Oh, misal satu DX. Ya udah X. Kalau satu DT diintegralin ya T. Atau misal 2 DT, 3 DT gitu lah. Itu jadi 3T, 3 ya kurang lebih kayak gitu. Ngikutin ini ya, D-nya. Jadi diturunin aja sih. Tapi kalau kalian prefer untuk ngafalin, ngafalin aja. Takutnya banyak pikiran. Haha. Oke lanjut, lanjut, lanjut ke materinya. Bentar lagi ya, habis ini kita langsung langsung aja enaknya. Oke, terus untuk nyari tes tengah, ya udah tes tengah tuh terjadi ketika A AT-nya tuh adalah setengah A0-nya kan. Nah, nanti tinggal di otak-atik dapat deh gitu aja. Jadi nanti kita mostly nggak pakai rumus, jadi tapi di, diturunin aja biar takutnya worst case-nya tuh udah lupa kan. Itu nggak banget sih. Jadi mending diturunin yuk. Nah, kalau kalian belajar matematika lagi, A0 tuh apa sih? Ini kan sebenarnya kayak konsepnya itu adalah Y sama dengan MX tambah C kan? Ya dong. Nah, di sini sumbu X-nya, aduh ini putih-putih. X-nya itu adalah T kan? Sumbu Y-nya itu adalah konsentrasi kan? Konsentrasi apapun itu ya. Nah, ya udah. Jadi ini kayak gini sama dengan M T tambah A0. Jadi kayak awalnya tuh nah ada di sini. Terus nanti dia bakal
mendekati nol ya dong konsentrasinya. Karena produk tuh minus kan. Produk sorry reaktan. Reaktan kan jadi produk kan. Jadi reaktan bakal bakal menuju nol, produk bakal menuju sesuatu lah. Jadi makanya grafiknya kayak gitu. Kalau reaktan ke bawah, kalau produk ke atas. Gini kan. Karena dia ini kalau grafik konsentrasi terhadap waktu, semakin lama waktunya, semakin habis reaktannya. Dan semakin banyak juga produknya yang terbentuk. Ya kan? Kayak misal tepung, tambah gula, tambah air. Ya at the end, pas di oven, dia habis. Jadi apa? Kue. Terus dimakan sama kita. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, M-nya itu adalah min K-nya kan. Nah, karena M-nya negatif, ya tahu lah ya kalau M-nya positif ke kanan, kalau negatif ke kiri, ya udah dia berkurang sesuai gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk grafik dan sebagainya. Ini aku review doang ya, biar enak aja ngafalinnya dan nyambung sama soal-soalnya nanti. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Tapi ini sebenarnya ya udah sih. Ini kan konsentrasi terhadap waktu doang. Gak usah dihafalin, nggak penting. Ini juga sebenarnya tinggal diturunin aja. Enaknya nanti diturunin aja ya bareng-bareng. Jangan lebih kayak gitu, aman. Ini nggak usah. Nah, ini aman lah ya. Oke, ini energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu energi yang dibutuhin untuk terjadinya reaksi. Nah, nanti kalau ada dua tahap, mana sih tahap penentu lajinya? Tahap penentu laji itu adalah tahap yang lambatnya. Sama aja kayak maraton. Maraton kan dia kayak yang lambatnya kan yang nentuin kalau cepet ya udah menang gitu. Tapi yang kalau yang bagian lambatnya ini agak ngehe, ya gagal maratonnya kalau lebih kayak gitu. Jadi tahap penentu laju itu ada yang lambat. Nah, yang lambat itu berarti yang energi aktifnya tinggi banget. Karena untuk mencapai energi aktifnya sangat tinggi kan, sangat jauh. Kayak mencari apa? Pengen ngejuk tapi nggak jadi nih. Ya udah ini kayak gitu. Pokoknya dia kayak tinggi banget, jadi kayak agak lambat, makanya dia tahap penentu laju. Gitu lah. Jadi kalau ada dua tahap ya, dan nanti ditanya berapa sih, siapa sih penentu lajunya gitu-gitu. Energi aktivasi. Nah, bedanya endotherm sama exotherm. Ini exotherm. Kenapa? Karena ini nih energinya tuh ada yang dilepaskan. Jadi reaktan, produk. Jadi kayak ini ada bagian ada gap. Tapi kalau yang satu lagi yang endotherm yang diserap adalah yang ini nih. Nah, ini reaktannya, ini produknya. Jadi kayak gapnya tuh di dalam sini nih. Ini yang diserap gitu. Jadi ini batasnya nih guys, batasnya. Harusnya tuh gini, reaktan, produk gitu. Kalau ini nol gitu, yang kayak nggak ada energi sisa lah. Full, ini 100% lah. Nah, tapi kalau ternyata yang dikeluarnya itu lebih rendah, di sini dong. Berarti diserap sebagiannya. Tapi kalau yang dikeluarnya lebih lebih besar, berarti dilepaskan. Dilepas itu exo kan. Kalau diserap itu endo kan, masuk ke dalam. Kalau lebih kayak gitu, nanti pasti ada soal sih kayak gitu. Ini reaksinya apa nih ya? Short-term atau end-term? Misalkan grafik energi aktivasinya dan sebagainya gitu-gitu lah. Lanjut lanjut. Nah ini sebenarnya harusnya ya rumus-rumus kayak gitu tuh harusnya udah ada di depan sama kayak si itunya apa sih namanya? Tabel tabel apa sih itu? Tabel predik. Nah gitu. Tapi worst case-nya adalah dihafalin. Nah. Oke. Jadi di sini kayak nah, jadi awalnya kita tuh bakal dikasih data gitu. K sama T-nya kan. T-nya itu apa sih? T-nya itu ini gitu. Nah, habis itu kita harus ngebentuk tabel 3 nih. Yang T-nya doang, terus len-nya sama satu per T-nya. Biar apa? Biar tahu nih, ini tuh ordinal satu atau dua. Nah, ordinal itu tuh yang mana sih? Yang T biasa doang ini kan. Jadi kayak konsentrasi biasa. Jadi kalau nanti ya ada konsentrasi sama K-nya nih. Atau T deh. Nah, langkah yang pertama yang kalian harus lakuin adalah ubah dulu. Jadi len A sama ubah juga jadi satu per A-nya. Ngubahnya gimana? Ya udah sih, langsung aja masukin ke kalkulator. Misal kalau ini 678 berarti len 678 berapa?
tambah 1/68 berapa. Terus ini pokoknya kalian cepet aja ngerjainnya biar ada waktunya itu, biar enak. Nah habis itu diapain, masukin ke regresi, bener banget. Nah untuk tahu y sama x-nya gimana, pakai ini nih. Oh ternyata eh, y-nya itu yang len K, terus x-nya itu yang seper T. Ya udah, maksudnya ini x-nya, ini x-nya, ini x-nya, dan kalian coba masukin aja gitu ke si itunya. Kurang lebih kayak gitu. Ini misal ya, kalau grafiknya adalah X-nya itu T, Y-nya ini adalah kayak A atau len A atau 1/A, ya udah berarti ini Y-nya kan, tinggal cemplungin aja ke regresi. Nah, habis masukin nih X sama Y-nya, semuanya masukin, nanti bakal dapat tuh data A, B, sama R-nya. Nah, kalau R-nya mendekati 1, berarti itu tuh order yang sesuai. Misal, kalau ternyata yang mendekati 1 tuh yang ini, berarti ini order 0. Kalau learn order 1. Kalau yang 1/, order 2. Terus gitu. Simpel kan? Untuk tahu order. Nah, kalau udah tahu order itu enak banget sih ke depannya. Oke, ternyata nih udah dapet. Hasilnya itu adalah yang ini ya, 1/T. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini sebenarnya untuk ngitung energi aktivasi sih. Jadi kayak kenapa ini gitu. Karena kenapa K sama T hubungannya beda banget sama Sorry mau yang nanya, apa? sorry banget mau mastiin aja. Yang len A tadi Ah, itu len dari T-nya itu ya, yang besar. sorry, ini tuh beda banget ya. Ini tuh untuk nyari energi aktivasi, yang ini untuk yang order-order reaksi. Sorry banget, ini aku salah tadi. Mm-mm. Jadi bener banget. Jadi kalau nanti bakal dapat A sama T. Nanti harus dicari tuh len A-nya sama seper A-nya. Terus habis itu diregresi satu-satu. Ini Y sama ini X-nya. Terus yang ini Y ini X-nya. Terus yang ini juga sama Y ini X-nya. Nanti kalau R-nya mendekati 1, berarti itu ordernya. Aman nggak? Untuk yang itu dulu. Yang order. Aman? Oke, oke. Nah, Zak mau sekarang nanya, ini Zak. yang apa? Boleh, R boleh. itu apa? Yang R itu tadi apa? Nah, R apa? R ini. Ini. Enggak, yang lu bilang yang tadi R yang orde-orde itu. Oh, Nyari R-nya. R. Mm-mm. R tuh data data regresinya. Tadi aku udah ngevideoin kan. Nih ya, coba lagi. Saat aku video. Oke, udah kelihatan belum video aku? Nah, untuk Kelihatan. dapat data regresinya, terus 3 regression calc, udah tuh dapat A, B sama R-nya. Mana sih? Nah, itu. Nah, itu udah dapat R-nya. R-nya itu adalah 0,97 tuh. Nah, nanti bakal beda-beda setiap data. Nanti kalau yang mendekati 0,99 atau 1 itu berarti yang sesuai. Itu yang orde ya. Terus Zak, X Aman. sama Y yang dimasukin ke regresinya itu dari yang ini ya, satu per T sama lengkap. Oh no, ini bukan bukan yang ini. Ini nanti aku Bukan. ceritain ini yang yang energi aktivasi. Yang itu, yang tadi Oke. aku udah buat, ini kan A sama T kan nanti datanya. Nah, bakal nanti kayak yang len A sama 1/A. Jadi ini Y-nya, ini X-nya. Satu. Yang kedua, ini Y-nya, ini X-nya lagi. Pokoknya T itu jadi X terus. Terus yang ketiga, ini Y-nya, ini X-nya lagi. Gitu. Terus di compare deh. Ini R-nya berapa, ini R-nya berapa, ini R-nya berapa. Yang mendekati 1, itu yang termaksud. Aden. Aman nggak? Aman, Jak. Oke, sorry. Nanti bakal ada ininya deh. Bakal ada latsonya. Nah, abis ini kita langsung langsung aja deh. Materinya kayak udah aman banget. Tapi ini aku mau ngasih tahu dulu yang ini. Misal kita disuruh dapat tuh datanya K sama T. Ingat ya, ini datanya K sama T, bukan mutlak. Sorry. Apa sih? Konsentrasi sama T. T-nya beda ya. Ini T kecil waktu ngomongnya. Ini sama konsentrasi. Kalau ini K, apa sih K-nya tuh konstanta ya. Sama T-nya itu suhu gitu loh. Ini hubungannya sama energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu kan rumusnya apa?
len K2 atau K1 per K2 sama dengan min EA per R kali 1 per T1 min 1 per T2 gini kan biasanya. Atau biasanya langsung aja K1 per K2-nya K besar gitu ya. Dan 1 per T1 minnya 1 per T besar gitu ya. Oke, aman ya. Nah, untuk nyari energi aktivasi, ini berarti kan dia nanti grafiknya kayak gini. Grafiknya adalah Y-nya itu ln K, X-nya itu adalah 1 per T. Ya udah, nanti tinggal masukin aja ke regresi. Ini Y-nya ln K, X-nya itu adalah yang 1 per T. Dapat nih, regresi itu kan Y sama dengan A tambah BX. Jadi untuk nyari gradien, karena kita pengen nyari energi regresi, berarti B-nya berapa? Oh, dapat tuh B-nya adalah segini. Nah, gradiennya itu adalah segitulah. Nih, minus 14,250 nih. Ya udah. Jadi, minus 14,250 sama dengan min EA per R. Oke, oke. Karena tadi dia len len K sama dengan berapa sih rumusnya? Minus EA per R kali 1 per T. Ya kan gini kan? Nah, ini M-nya gradiennya, ini X-nya kan. Ini Y-nya. Jadi kayak Y sama dengan MX. Nah, berarti gradiennya tuh minus EA per R ini kan gradien sama dengan minus EA per R. Udah tinggal cemplung-cemplungin, dapat tuh. Nah, R yang kerja sama energi tadi gimana? Dia 8,314. Tapi kalau R-nya bekerja pada gas 0,082. Ini hati-hati banget untuk ketukar dan sebagainya. Oke, jadi beda ya untuk energi aktivasi sama yang orde. Tapi intinya pada ujungnya kayak kenapa sih ada regresi dan lain sebagainya tadi itu kan data eksperimen gitu loh. Regresi itu biar kita tahu nih kayak ngerata-ratain tapi modenya mode data gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Jadi fungsi regresi itu gitu. Oke oke aman ya. Lanjut kita ke Latsol. Mana ya? Nah, nah, aku kan tadi udah kirim kan. Maksudnya dengan perantara Yayas udah kirim ke grup besar kalau ya mari kita lihat loading guys. Nah, kita lihat soal ini ya. Kayak bahas aja dan ini aku dapat dari 2021 ya. Dan ada yang request juga soalnya. Bentar ini nge-lag nih. Oke, bahas di sini. Kita mulai aja langsung. Sebanyak 9,07 gram senyawa antrasena. Gak peduli, pokoknya kita langsung aja. Oh, ada massa nih 9,07. Terus si senyawa itu berapa sih? C14 10 ya udah. Langsung terus dia pelarutnya 130 gram. Terus dia punya peningkatan inti tinggi 1,5. Jadi fokusnya ke data, nggak peduli sama narasinya apa. Kalau aku gitu, biar cepet gitu. Dan coping mekanismenya jadi nggak overwhelm dulu sebelumnya. Lanjut, oh udah dapet nih. Dikasih tahu kan C14 yang ditanya apa sih massa molar? Ya udah massa molar tuh MR doang. C14 10 ya. Ya udah 14 kali ARC sama 10 kali ARH. ARC itu biasanya 12, tapi tabel Prodik itu 12,01. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kurang lebih kayak gitu. ARH-nya 1,008. Sebenarnya bisa dibulatin jadi satu biar gampang, tapi itu preferensi masing-masing juga. Udah dijumlahin biasa kayak gini. Itu logiknya. Lanjut. B, jumlah senyawa. Terus satuannya mol. Ya udah tinggal kita ubah nih dari massa yang 9,07 diubah jadi mol. Berarti mol itu apa sih massa per mR ya udah 9,07 dibagi mR-nya dari data yang A. Jadi kalau datanya yang A-nya salah, berarti yang B juga salah. Jadi ini kayak emang nyambung gitu. Lanjut. Yang ditanya apa yang C? Molalitas. Ya, molalitas gampang lah ya. Mol per mol per larut. Ingat ya kalau molaritas pakai R tadi mol per volumenya larutan. Jadi total semuanya. Tapi kalau molalitas itu masa yang di bawahnya tuh masa pelarutnya doang. Jadi kayak masa airnya atau masa apanya yang jadi pelarut. Nah, kalau lebih kayak gitu, nah ini pelarutnya tuh namanya pelarut X, guys. Jadi ya udah masanya tuh yang 130 gram doang. Hati-hati ya. Soalnya nanti bisa aja kayak masa larutan. Kalau masa larutan
harus dijumlahin 9,07 sama 130-nya. Tapi karena kita bicara sama molalitas, jadi masanya masa pelarut biasa 130 gram itu kan harus kilogram kan satunya. Diubah aja langsung jadi 0,13. Pokoknya di sini kayak aku saranin lebih baik kita jangan bicara sama mili-mili guys. Kayak milimol, itu lebih baik ditinggalin. Kenapa? Karena takutnya milimol dan sebagainya itu masuk ke molaritas itu bahaya banget. Jadi kayak langsung aja ke mol atau ke kilogram. Tek 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 gitu langsung. Oke? Itu biar apa? Biar meminimalisir kesalahan kalau gerusak-gerusu atau misal waktunya udah cepet. Soalnya kimia tuh nggak kerasa kan ngerjainnya. Ya kurang lebih kayak gitu. Tinggal cemplungin aja, masukin ke kalkulator, jadi. Lanjut. Nah, delta TB itu sama dengan KB kali M kali I. Pokoknya delta TF berarti KF kali M kali I. TB berarti KB-nya kali molalnya kali I-nya. Nah, karena di sini kita bicaranya tentang apa sih ini? Hidrokarbon, dan hidrokarbon tuh dia nggak ada ion-ionnya, artinya dia non elektrolit, berarti I-nya satu. Jadi ya udah, kayak ya udah hilang gitu I-nya, kayak kan kali satu ya udah satu ya. Jadi langsung aja 1,5 dibagi sama molalnya dari data C. Udah dapat nanti 3, segini. Ininya tinggal cemplung-cemplungin, masukin ke kalkulator jadi. Lanjut. Pokoknya kalau kalian ada nanya langsung interupsi aja kayak tadi ya. Oke. Sekarang nomor 2. Larutan sukrosa digunakan untuk mengisolasi KCl sama NaCl. Oh, mengisolasi sel dan mengandung KCl sama NaCl. Agar proses isolasi berhasil, larutan sukrosa harus bersifat isotonik dengan larutan di dalam selnya. Asumsi NaCl dan KCl terionisasi sempurna. Berarti dia I-nya itu adalah jumlah ion-ionnya. Berarti NaCl I-nya berapa? 2 kan? Karena Na plus sama Cl min. KCl berapa? 2 juga. Oke, aman ya I-nya. Oke, lanjut, ini diketahui biasa, langsung ditanyakan. Pokoknya apa sih maksud dari isotonik? Nah, isotonik, iso artinya sama, tonik itu artinya tekanannya. Ya, tekanannya sama, berarti tekanan di sukrosanya itu sama dengan tekanan di selnya kan? Mm-mm. Ya, dan si sukrosanya itu mengandung apa? KCl sama NaCl-nya. Yang ditanya itu apa sih konsentrasi molar sukrosa yang digunakan untuk mengisolasi sel. Jadi si selnya tuh mengandung KCl sama NaCl gitu loh. Jadi tekanan sukrosanya berapa sih yang bisa sama gitu sama mereka. Kurang lebih kayak gitu. Ya udah, P itu apa? MRT kali I. Jangan lupa MRT kali I, MRT kali I sama semua. Yang beda di sini hanya apa? M sama I-nya doang kan. Yang beda. Mana sih? Mana sih? Mana ini ya. Oke, yang beda di sini apa sih? M sama I-nya, ya, M sama I-nya doang kan. Nah, R-nya sama T-nya selalu sama. Karena kita kerjanya di suhu yang sama, dan R-nya itu pasti sama semua, adalah 0,082. Ini 0,082, ini 0,082. Akhirnya gue bisa keluarin atau dan bisa coret aja langsung semuanya. Sisanya adalah M kali I yang sucrose sama dengan M kali I yang NaCl sama yang KCl. Oke? Nah, I yang sucrose itu dia satu nilainya. Kenapa? Karena non elektrolit. Nah, yang I KCl sama I NaCl ini aku nggak usah masukin sebenarnya, harusnya langsung aja 2 karena dia kuat, dan tadi udah dikasih tahu juga di sosial sempurna, langsung aja jumlah ion-ionnya. A plus sama Ceramin 2, Na plus sama Ceramin 2, ya udah langsung ini 2 dapat, udah nih. M sucrose yang dibutuhin kali satu sama dengan M dari KCl udah ada kan tadi diketahui, M NaCl juga sama, tinggal cemplung-cemplungin dapat gitu. Jadi sebenarnya kayak ngikutin aja gitu. Oh, kita udah dapat nih equationnya bersamanya. Yang kurang apa sih? Oh, yang dicari ini, yang dibutuhin tuh I yang ini sama yang ini. Ya udah, cari gitu. Terus nanti dapat deh. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau udah aman banget nih. Yes, gimana ya? Aman nggak? Aman Aman ya? aja aku mah. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini yang nomor 3 lumayan tricky dan agak susah. Kita baca ya. 3. Pada 800 derajat Celcius, uap air
melewati kokas panas, karbon yang diperoleh dari batu bara, bereaksi membentuk gas CO sama H2. Jadi C tadi kan, jadi uap air nih dilewatin sama si karbonnya ini ngasilin monoksida sama hidrogen. Kp-nya 14,1. Oke. Campuran gas yang dihasilkan merupakan bahan bakar industri penting yang disebut gas air. Oke. Pada 800 derajat Celcius, ke dalam wadah dengan volume dimasukkan kokas dan 0,025 mol H2O. Ketika kesetimbangan tercapai, berapa sih tekanan parsial H2O, tekanan parsial CO, sama tekanan parsial H2 pada saat kesetimbang ya, dan tekanan total. Oke. Jadi yang diketahui apa sih? Yang diketahui pertama suhunya nih. Kita bekerja di suhu 800 derajat Celcius. Tapi karena di sini adalah kita ngomongnya Kelvin, berarti tadi tambah 273 aja jadi 1073. Nah, lanjut. Volumenya 250 ml. Tapi semua rumus tuh ngomong harus liter. Jadi nanti volumenya diubah jadi 0,25. Oke. Nah, terus dapat juga nih mol dari H2O-nya 0,025. Oke. Terus dapat Kp-nya. Nah, gimana nih biar dapat tekanan parsialnya? Aduh, bingung nggak kepikiran apa-apa. Nah, ya udah langsung aja buat dulu aja MRS-nya gitu loh. Nanti bakal kepikiran sendiri sih harusnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tuh awalnya kayak ini kan dia punya tekanan awal si H2O-nya. Terus dia bakal dikurang sebanyak X dong. Berarti ini juga ditambah sebanyak X karena dia produk gitu-gitu. Ini asumsi doang dan nanti kita pengen tahu X-nya berapa. Terus PO kurang X, terus ini X diturunin aja ke bawah. Nah, emang POH2O berapa sih? Ya udah apa rumus yang sangat fundamental PV NRT. Biar dapat P-nya harus minggat dong. Minggat aja ke bawah. Jadi NRT per V. Nah, udah N-nya udah dapat tadi ya. N-nya berapa tadi? 0,025 mol H2O. Terus R-nya biasa 0,082 karena kita bicara gas di sini, bukan bicara energi. Jadi R-nya 0,082, terus T-nya tadi 1073. P-nya juga udah tak kasih tahu, dia volumenya 250 ml, tapi kita bicara di sini liter, jadi 0,25. Masukin aja, cemplungin kalkulator, langsung dapat. Dah, PO-nya jadi 8,7986. Nah, terus kita pengen tahu nih, berapa sih X-nya? Ya udah, langsung aja masukin ke KP. Nah, KP itu dia ada hubungannya sama KC kan? Misal ya, misal kalau gue punya gas nih, gasnya tuh misal kayak aduh duh, warnanya beda nih, sorry sorry, warnanya merah deh. Oke, misal punya gas nih CO2, 3 CO2 tambah 5 CH4, ini ngasal banget sumpah, tambahnya jadi H2, 5 H2O gas, gas. Nah, nanti untuk masukin ke KP apa dong? PH2O pangkat 5 ya dong, per produk bagi reaktan sama aja kayak KC biasa. Terus PCO2 pangkat 3 kali P4 pangkat 5. Jadi pangkalnya pangkat koefisiennya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, oke. Nah, apa sih hubungannya sama KC? KC juga sama. Konsentrasi dari H2O pangkat 5 dibagi konsentrasi CH4. Gitu kan? Konsentrasi CO2. Nah, untuk ngehubungin mereka, KP sama KC. Nah, P itu kan dia MRT kan. Ya dong. Jadi di sini kayak sama aja kayak M pangkat 5 punya si H2O kali RT pangkat 5 terus si M pangkat 3 kali RT sama M pangkat 5 terus RT pangkat 8. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi intinya RT-nya itu adalah -3. Nah, jadi ada hubungannya nih KP itu sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Jadi sebenarnya rumus ini itu datang dari cemplungin aja gitu loh. P-nya itu adalah MRT. Karena M di sini tuh adalah KC nanti. MM yang ini bakal jadi KC kan. Nih, MM ini bakal jadi KC yang ini. Nah, RT sisanya itu adalah RT pangkat delta N. Nah, ini RT-nya pangkat -3 at the end. Iya dong, kenapa? Karena produk tuh si koefisiennya berapa? 5. Tapi reaktan tuh 8. 5 kurang 8, -3. Sesuai dong. Gitu loh. Jadi
awalnya kayak gitu. Itu apa sih namanya? Ya intermezzo aja. Kalau lebih kayak gitu. Kenapa sih KP sama dengan KCR? Jadi ini karena koefisiennya pangkat satu, koefisiennya satu semua jadi pangkat satu ya. Tapi kalau kalau koefisiennya lebih dari satu, pangkat dua, pangkat tiga itu masukin, jangan lupa ya. Kalau lebih kayak gitu. Udah ya. Oke, udah dimasukin nih ceritanya. Aduh, duh, ini ke bawahnya kok jauh banget ya. Sorry nih, nge-lag. Ya, nge-lag lagi guys. Udah capek banget. Oh, pelan-pelan katanya. Kejauhan. Ah, shit. Astagfirullah. Amen. Nah, pas. Oke, jadi tadi kita langsung cemplungin aja. KP-nya 14,1, terus PCO-nya X tadi kan. Terus ini juga X. Ini kita langsung ngomong P-nya ya. Makanya di sini tadi kita cemplungin datanya itu adalah P0. P0-nya sih H2O. Iya, itu 8,78 min X. Jadi yang boleh masuk ke MRS itu adalah tekanan, molaritas, sama molnya itu sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke bawah. Nah, masukin ke kalkulator, pakai metode solve. Makanya tadi aku udah ngasih tahu kan, itu solve tuh penting banget, guys. Nah, nanti bakal dapat nih 2x 6,130 satu x-nya minus 20. Nah, x kan di sini nggak mungkin minus dong. Jadi kayak ya udah ambil yang 6,13. Terus aduh, ke bawah banget. Sorry nih. Ini agak nge-lag nih. Oke. Oke, jadi saat setimbang pH2-nya tadi berapa? 8,798 kurang X. Nah, X-nya udah dapat kan 6,130. Tinggal cemplungin kalkulator. Nah, tadi kan PCO-nya tuh X dan pH2-nya juga X juga. Ya udah sama, sama-sama 6,13. Udah P totalnya tinggal dicemplungin aja. Tinggal dijumlahin aja. Sudah selesai. Jadi sebenarnya gitu-gitu aja, kayak dari MRS terus cemplung-cemplungin, masukin ke kalkulator. Intinya adalah skill berkalkulator yang bagus yang diperlukan untuk besok. Oke, aman ya. Lanjut B. Jumlah minimum karbon yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan pada kondisi A adalah, jadi kayak butuh berapa karbon sih biar datang keseimbangan tadi. Ya, oke, ada yang nanya nih. I blank. Oke, kecepatan ya. Sorry nih. Oke, butuh berapa karbon sih? Ya udah langsung aja. N mol sama dengan PV per RT. P-nya udah dapat 6,13. V-nya 0,25, R gitu-gitulah. Tadi kan T-nya 1073. Pokoknya dapat, udah masukin aja langsung jadi kali 12 gram 0,2. Nah, kenapa sih P-nya itu 6,13? Kenapa P-nya sama dengan X? Itu kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini kayak minimum karbon itu kan. Ya ini sebenarnya kayak asumsi aja guys. Jadi kayak datanya tuh X-nya ini ya udah langsung aja P-nya gitu. Jadi ini kayak aku ngasumsiin ininya kayak X gitu. Karena di sini dia solid dan kayak, atau harusnya tekanannya itu ini ya, tekanan total ya. Itu nanti aku coba kaji lagi aja kali ya. Nanti aku omongin lagi aja. Jadi di sini aku kayak tekanan yang di sini yang di gue cemplung sini adalah 6,13 gitu. Nanti alasannya lebih lanjut nanti aku kasih tahu. Oke, lanjut. Pertanyaannya apa sih? Ini scroll ke sananya jauh banget. Duh, intinya adalah kayak kalau kalau oke. Jadi
Kalau volume volume ini masih oke. Kalau volumenya dipertinggi, itu dia kesetimbangan bakal mengarah ke jumlah dari koefisien yang terbesar gitu loh. Nah, makanya sebelumnya adalah pengen pengen ngedata dulu nih. Mol reaktan tuh berapa sih? Oh, satu. Mol produk tuh berapa? Oh, dua. Ya udah. Jadi kalau volume ke digedein, kesetimbangan ngarah kemana? Ya yang N-nya gede ke arah produk. Tapi kalau volume dikecilin, ya sebaliknya ke kiri. Kayak lanjut. Tapi kalau tekanan yang digedein, dia ngarah ke mol yang lebih kecil. Jadi kalau volume yang digedein, dia ke gede, yang kalau P dia ke kecil. Jadi dia berkebalikan. Kenapa sih berkebalikan? Karena P, V, jadi antara P-nya, P sama V itu wajib kebalikan gitu loh. Lebih kayak gitu. Jadi kalau pengen ditinggiin, dia ngarah ke reaktannya malah. Tapi kalau pengen diperkecil, dia ngarah ke produk. Nah, si soal itu dia yang pengen ngomong gimana sih tekanannya itu harus diapain sih, diperkecil atau diperbesar. Kalau gue pengen arahnya tuh ke produk, ya udah, karena si end produk tuh dua berarti besar, berarti si tekanannya harus diperkecil. Karena kalau tekanannya diperbesar, dia ngarah ke yang n-nya gede, ya, n-nya yang kecil, yang satu ini kan. Tapi kalau tekanannya diperkecil, ngarah ke n yang gede. Kalau lebih kayak gitulah kebalikan. Oke, oke. Jadi kalau volume dipergede, dia N-nya yang gede. Kalau tekanannya yang digede malah N-nya yang kecil, ke arah yang N yang kecil. Tapi sebelumnya itu adalah kita ngedata dulu nih N-nya. Dan N-nya itu adalah N yang gas. Yang solid sama liquid gak usah dihitung. Apalagi yang aqueous. Oke, oke. Kalau ada gas, gas duluan. Kalau tentang tekanan sama volume yang diperkecil, diperbesar. Kurang lebih kayak gitu lah. Lanjut. Oh ya, terus yang dia tuh kalau ditambahin sama inert bakal kayak gimana nih? Inert mah tidak bereaksi, jadi dia bakal tetap aja. Tapi kalau inertnya dalam jumlah banyak, akhirnya dia ini dari wadah, dia kan menu-menuhin kan artinya. Artinya dia nanti bakal si lajunya tuh bakal cepet. Jadi dia bakal ke arah produksi biasanya. Kurang lebih kayak gitulah. Ya lanjut. Nah ini karena dia apa? T-nya rendah, ya pasti soalnya aku lupa deh. Ini kalau scroll suka nggak jelas nih. Nih, pada 25 derajat, nilai Kp ada 1,7. Biasanya informasi tersebut, reaksi pembentukan gas adalah, nah, ternyata Kp-nya malah lebih kecil banget. Artinya apa? Maksudnya apa nih? Aslinya kan Kp-nya 14,1. Tapi pas 25 derajat, ini kan kalau 800 derajat Kp-nya 14,1. Kalau 25, dia 1,7 kali 10 pangkat minus 1. Artinya apa? Kalau kalau suhunya kecil, Kp. Kp itu apa sih? Produk bagi reaktan kan. Jadi kalau KP-nya lebih dari satu, lebih ke produk karena di atas gitu. Tapi kalau P-nya K-nya kurang dari satu, dia ke arah reaktan. Nah di sini itu kan 10 pangkat minus 21 itu kayak 0,00, berarti kurang dari satu. Berarti dia ke arah reaktan. Ya dong. Nah berarti ini tuh adalah reaksi endotherm. Jadi dia butuh suhu banget nih. Jadi dia butuh suhu yang tinggi biar terbentuk nih produknya. Tapi kalau suhunya kecil, dia malah terbentuk ke reaktan. Jadi balik dia. Gitu loh. Oke, oke. Jadi reaksinya adalah endotherm gitu. Jadi sebenarnya kayak binary aja gitu. Oh, 800 Kp-nya lebih dari satu. 25 Kp-nya malah kurang dari satu. Oh, berarti reaksinya butuh butuh banget panas nih, butuh banget energi, endotherm dia. Tapi kalau nanti kebalikan nih, oh kalau 25 Kp-nya gede, tapi kalau dia dipanasin malah Kp-nya kecil. Ya udah dia exotherm. Ya gitu-gitulah. Mainan aja gitu loh. Tapi logiknya aturannya tuh di kimia, tapi logiknya ya logik matematika biasa. Wih, kejauhan nih. Oke, lanjut. Nah, ini nih ada yang request ini nih. Ini soalnya asik sih. Oke, lanjut. Mekanisme untuk reaksi penguraian N25 memiliki tetapan seperti kayak gini. Diagramnya kayak gitu. Spesi yang berperan sebagai intermediate. Nah, nanti bakal ditanya nih, mana sih yang sebagai katalis, mana sih yang sebagai intermediate, mana sih yang sebagai reaktan, mana sih yang sebagai produk. Biasanya nanya gitu-gitu.
Nah, kalau katalis, dia ada nih di reaktan, tapi nanti dia bakal terbentuk lagi. Biasanya dia imin atau apalah ya. Misal kayak di sini ada tambah imin. Nanti di sini juga bakal ada imin lagi. Jadi dia kayak hanya untuk mempercepat di tengah-tengah, tapi nanti dia bakal terbentuk lagi. Kayak itu katalis. Kalau intermediate itu adalah dia terbentuk karena dampak dari reaksi. Kayak N25 pecah nih jadi NO3 sama NO2. Terus dia bereaksi lagi. Tapi pas di pas di produknya kita kayak fokus ke sini, nggak terbentuk nggak ada lagi tuh si 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 nyawanya hasil dampak itu, yaitu adalah NO3 dalam kasus ini. Nah, ini nih. Jadi reaktannya lihat tetap sama kan? N2O5 tetap. Jadi sebelah kiri itu asumsi reaktan semua deh. Ini kan panahnya dong. Ini kayak sama dengannya lah. Luas kirinya, nah ini tetap reaktan. Lihat dia terbentuk nih di tahap satu, tapi di tahap dua dia hilang di produknya. Lah, kemana tuh orang? Nah, berarti dia adalah intermediate, jadi dia hanya perantara doang, kayak tengah-tengah doang ya. Terus dia hilang. Nah, si NO2, 3NO2 sama O2 ini adalah produknya. Ini kan sama aja kan ini. Nah, ini kayak produk, ini produk juga. Gitulah. Tapi kalau katalis, dia ada nih di reaktan. Tapi nanti dia juga ada di produk. Jadi kayak dia saling nyoret. Tahu kan ini sebenarnya kayak kalau sama dengan ini tuh bisa saling dicoret gitu lah. Oke, oke. Aman ya. Lanjut. Tahap penentu laju. Nah, tadi aku udah ngomong kan. Tahap penentu laju adalah apa? Yang paling lama. Yang paling lama itu adalah tahap apa yang penentu lajunya. Nah, kalau dari diagram ini nggak diketahui tuh. Kan biasanya diketahuinya di sini kan. Kayak, oh ini cepat. Ini putih nih. Ini cepat. Terus ini lambat. Jadi tahu lah tahapan selanjutnya yang mana. Yang dua pastinya. Tapi kalau dalam kasus ini gimana nih? Nah, kalau pengen lihat dari diagram, tahapan laju itu adalah biasanya yang paling tinggi peaknya. Nah, gitu loh. Ya udah, karena kan lambat kan. Jadi dia mendakinya lama nih. Karena saking tingginya gitu loh. Kalau ini gapnya segini doang, cepet lah. Makanya tahap si lambatnya itu adalah yang yang tahap satu guys, gitu loh. Jadi tahap tentu aja merupakan reaksi satu, udah gitu aja. Gampang kan 2 poin tuh, lumayan. Oke lanjut. Yang ketiga dicari order reaksi. Oke, gimana tuh nyari order reaksinya? Mampus. Nah ini ya, aku udah gambar juga. Jadi biasanya di sini itu adalah mana sih mana. Nah ini reaktan. Di sini biasanya dia udah teraktivasi, terus dia jadi produk. Nah, pokoknya kalau dia nggak ngelewatin negativasi ya udah dia balik lagi, nggak jadi apa-apa ya. Pokoknya dia harus survive, guys. Nah, gitu. Terus dia reaktan lagi, bereaksi jadi produk lagi. Ya gitulah. Lika-liku. Oke, jadi tahap satu memiliki jenis reaktan dan penentuan lajunya ada di tahap satu lah. Oke. Dan biasanya disebut unimolekuler. Kenapa? Karena uni itu artinya satu kan. Uno, uni. Karena dia KNO. Jadi dia kan NO, N2O5 doang kan ini kan. Dia hanya satu spesi doang kan N25. Jadi nanti ada nama-namanya, ada unimolekuler dan sebagainya. Pokoknya kalian belajar lagi aja. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih penentu lajunya itu adalah yang satu dan dia koefisiennya satu kan tadi kayak N2O5 jadi apa? Lihat dia koefisiennya satu, makanya dia udah otomatis tuh langsung ordernya adalah order satu. Jadi kalau kita udah tahu lambat atau cepat, itu udah bisa langsung tahu order reaksinya. Tapi kalau nggak tahu apa-apa dan sebagainya, yang diketahuinya itu hanya tadi apa? Waktu sama konsentrasinya. Nah, ini kalian harus buat dulu learn A-nya, buat dulu satu per T-nya, terus nanti diregresi, ini jadi X terus, yang ini Y, ini Y, ini Y, nanti R-nya dibandingin, dapat. Oke, nanti ada soalnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ordernya satu, terus D, NO2 tidak terlibat reaksi, melainkan hanya produk. Jadi order reaksinya. Ya tadi mereka nanya gitu, NO2 order reaksinya berapa lah? NO2 kan ada di produk dan dia nggak mungkin ada order reaksi karena order reaksi apa sih hukum laju? Hukum laju itu apa sih? R sama dengan K kali reaktan kan? Reaktan pangkat sesuatu.
Jadi nggak ada tuh. Tapi bisa jadi ada ya. Tapi di dalam kursus nggak ada. Jadi order reaksi total adalah ya udah langsung aja satu ditotalin. Oke lanjut nomor 6. Ke dalam suatu wadah 1 liter 0,554. Nah, pokoknya daripada pusing gundah merana dan sebagainya, langsung aja buat MRS-nya. Dia nih, PC5 jadi PC3, PC2. Oh, mula-mula ada berapa? 0,554 nih, PC5-nya, cemplungin. Terus asumsi. Ini udah masuk ke molar ya. Kenapa? Karena kita nyari KC. Jadi ini kayak dat label di sini tuh bukan mol lagi tapi molaritas. Karena dia 1 liter, ya udah jadi 0,554 bagi 1 liter ya 0,554 molar. Ini nih aku udah nulis di sini. Terus asumsi lagi ini minus X, ini plus X pastinya ini plus X. Karena 1 banding 1 banding 1. Terus dijumlahin 0,54 minus X pada satu setimbang. Terus ini kayak, oh dikasih tahu juga nih. Setelah reaksi mencapai setimbang, dapat nih konsentrasi PCl3 itu adalah 0,352. Ya udah, dia udah tahu nih timbangnya itu 0,352. Berarti X-nya adalah 0,352 juga. Gitu lah. Udah dapat langsung tuh X-nya 0,352. Ya udah PCl5 pas saat timbang tinggal dikurangin aja ya. Ini sama X-nya. Dapat. Terus untuk KC ya udah tinggal cemplungin aja. Apa? Produk bagi reaktan. Produknya adalah X sama X kan. Jadi kayak 0,352 sama 0,352 sama bagi produk reaktannya 0,202. Ini 202. Tuh, udah dapat KC-nya. Selesai. Nah, maksud KC apa? Oke, KC lebih dari satu, dia berarti menyukai pembentukan produk. Iya dong, karena produk bagi reaktan. Kalau KC-nya lebih dari satu, berarti dia produk. Kalau kurang dari satu kayak 0,00. Ya, lihat di sini. Dia ke reaktan gitu. Oke, lanjut. Nah, soal 5 nih. Request dari teman-teman. Ada yang nanya dulu nih. Jak, jadi kalau buat tabel MS, misal di soal ada volume, berarti sih mau mulai. Iya, bisa banget. Tergantung. Kalau aku tadi pengen cepet aja sebenarnya. Jadi kayak karena at the end dia nyari KC, ya udah langsung aja ubah semuanya ke molaritas. Karena kan KC concentrate kan C-nya. Jadi kayak langsung aja masukin itu. Kan kalau KP P pressure. Makanya jadi MRS yang aku awal yang KP itu adalah langsung P semua. Tapi kalau ini concentrate semua. Tapi nanti kalau mau biasa doang ya mau aja biasa. Gak usah dimasukin volume. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung ke preference gitu. Oke oke. Kayak nggak ada yang pasti gitu loh. Itu balik lagi sendiri. Alright. Nah di sini, tapi kalau masih mau nanya langsung aja ya, oke ya. Oke, di sini pengen tahu nih, spesi B ditunjukkan oleh kurva yang berwarna apa. Oke, di sini dapat nih persamaan kalau A itu jadi 3/2 B tambah C. Nah ini A ini kan dia apa, reaktan. Reaktan semakin berjalannya waktu apa berkurang kan, makanya grafik reaktan itu yang biru ini nih, yang biru ini berarti yang produk yang B sama yang C, dia bakal yang ini ada yang ini kan. Berarti pilihannya adalah merah atau hitam. Nah, ya udah, ini kan dia 3/2 B kan. Berarti dia ada 1,5-nya deh bandingin sama yang C hanya satu doang kan. Berarti dia yang lebih megah, lebih subur. Jadi jawabannya merah lah ya. Udah gampang. Oke lanjut nomor 2. Order reaksinya berapa sih? Nah, ini kita wayahnya tuh apa ya? Ya kayak ngedata satu-satu. Misal data di 5 dia berapa? Oh 0,08. Dia di 10 berapa? Di 15 berapa? Di 20 berapa? Di 25 berapa? Terus masukin ke sini. Ini kita fokusnya ke yang A doang ya. Karena kan laju itu Kak reaktan kan. Alright. Oke, udah dapet tuh. T sama si konsentrasinya ini doang. Habis itu apa? Buat grafik len sama buat grafik 1/A. Jadi kayak len 0,1 oh minus, len 0,076 minus 2,70, len 0,06. Pokoknya satu-satu dikerjain. Makanya ini harus cepat kerjanya guys. Jangan lama. Terus 1/0,1 10, 1/0,05 misal 20 langsung 1/0 ya gitu-gitu. Habis itu masukin ke regresi, dapat tuh nanti R-nya. Jadi kayak ini Y ini X gitu kan. Habis itu dapat nih 0,96, 0,99, 0,95.
Mana nih yang mendekati satu? Oh, ln A nih yang mendekati satu. Ln itu dia hubungannya sama apa? Order satu. Udah dapet. Jadi laju reaksinya apa? K A pangkat satu gitu. Jadi order satu. Udah selesai. Gitu guys. Aman ya. Tapi nanti kalau at the end kalian nemu data kalau yang mendekati satu tuh adalah yang ini, yang konsentrasi A. Berarti ini order nol. Tapi tadi nanti yang mendekatinya satu per A berarti order dua. Udah gitu aja. Gampang kan? Pokoknya besok kalian harusnya have fun ya. Boleh, boleh banget. Oke, kita contohin ya. Let's go. Ini aku pakai Kalwis dan setiap setiap apa namanya? Setiap kalkulator beda-beda. Nah, kayaknya gue butuh pencahayaan. Nah, kelihatan gak ya? Aduh, gelap banget sih ini. Oke, harusnya kelihatan. Oke, kita masukin ya. Hmm, Bentar. Berarti kita ini mau ke option, terus select type yang ya A tambah BX. Nah, ini X-nya itu yang apa? Yang T ya. T-nya nanti bisa menit, bisa detik, itu tergantung grafiknya gimana. Oke, masukin 0, terus 6, 11, 15, 20, 22, 29. Dah, lanjut. Pasangannya berapa sih? Ini aku pengen yang len deh. Yang len deh, oke. Minus 2,3026. Ini pokoknya kalian cepat aja sama dengan langsung. Terus minus 2,5770 sama dengan langsung minus 2,8134 sama dengan minus 2,9957 sama dengan minus 3,2189 sama dengan minus 3,322 minus 3,6497. Oke, udah dapat ya. On biasanya. Terus option lagi. Ini kalwis ya. Habis itu regression calc 3. Dapat tuh R-nya. Lihat kan? Lihat gak? R-nya berapa? Minus 0,99999. Nah, dia R-nya tuh 0,999. Dia berarti mendekati satu. Kalau mendekati satu, datanya bagus banget. Berarti itu codingnya. Gitu ya. Aman nggak, Val? Nanti kalian bisa cobain lagi aja yang A sama yang satu proyek, cobain deh. Ini kan aku udah share PDF-nya kan. Nanti bener nggak nih datanya sama gitu R-nya. Oke oke. Biasanya ada yang R kuadrat sama yang R. Di sini yang R biasa nih. Makanya dia ada minusnya. Tapi kalau R kuadrat ya harus positif dong R kuadrat ya dong. Bedanya di situ aja sih. Dan setiap kalkulator beda guys. Oke oke, aman ya. Gitulah kurang lebih. Iya, dari grafik bener banget. Jadi kan di grafik tuh kita dapat yang ini kan. Oh, 5 tuh dia 0,08 konsentrasinya. Dari 0 deh. 0,1. Oke, 5 0,08, 10. Atau nanti semakin teliti semakin bagus. Misal kayak oh, satu satu menit berapa, 2 menit berapa, 3 menit. Salah kalian sih nanti mau datanya berapa. Kayak mau 10 100 tergantung. Tapi kalau kata aku lebih baik kayak itu lebih dari 8 lah. Itu datanya bagus juga. Atau 8 deh. Kalau 3 4 5 itu masih kecil lah. Nah, habis itu dicari lennya, dicari seper A-nya dari A-nya ini. Satu-satu sih. Jadi kayak len 0,1 segini, len 0,076 segini, len segini, segini, segini gitu. Oh, satu per A juga sama. Terus udah X-nya itu yang waktu, Y-nya itu yang ini. Dapat dari mana? Ya, Y sama dengan A tambah BX. Ya kan? Oh, dapat dari mana grafik? Ini kan grafiknya ini X tuh waktu kan. Y-nya itu adalah concentrate kan. Nih, konsentrasi waktu. Oke, jadi ya diambilnya. Yes, benar banget reaktan. Kenapa? Karena laju reaksi adalah R sama dengan K kali konsentrasi reaktan. Pangkat order reaksi. Oke, oke. Makasih ya.
Oke. Nah ini nih. Habis itu udah dapet nih order satu. Nah kalau udah dapet order satu kesananya udah jadi enak deh. Terus yang ditanya apa sih? Yang C. Nilai tetapan laju dengan satuan berapa? Oke. Tetapan laju. Nah ini nih len A sama dengan min KT tambah len A0 dapat dari mana? Jadi aku udah jelasin kan. Jadi yang pertama adalah apa? Laju sama dengan D A per DT kan. Oh sorry sorry apa sih nggak jelas? Laju laju order satu apa? Kak, misalnya ini A pangkat satu. Oke, laju itu kan dia minus kan. Kenapa minus? Karena dia reaktan. Reaktan kan pasti minus. Kalau produk plus. Habis itu separasi variabel. Yang A dikumpulin yang A, sisanya sisanya. Jadi kayak minus per A kali DA sama dengan KDT. Integral integral minus ini integral seper A berapa? Ln A kurang ln A0 sama dengan KT. Minusnya pindah. Jadi kayak ini minus, KT ini minusnya udah habis. Udah. Jadi ln A sama dengan min KT tambah ln A0. Sama persis. Oke. Habis itu gimana? Nah, tadi kan aku udah ini kan. Kalau oh, ln A-nya tuh yang Y-nya. Terus T-nya tuh yang X-nya. Berarti untuk nyari K-nya tuh gimana? Ya udah. Min K itu adalah M-nya gitu loh. Nah, tadi kan Y sama dengan A tambah BX. Yang ngikat sama X itu apa? B. Berarti B. Memang ini M dengan M lah. Jadi ini M yang data dari ikan, ini M data dari kalkulator. Nah, dari question adalah min K. Ini adalah B. Jadi K sama dengan minnya pindah aja, min B, ya udah langsung gitu lah. Oke. Nah, tadi kan dapat kan B-nya minus nih. Aku bacain minus 0,4639. Ini sama banget, guys. Nah, terus kalau kalau bentar. Nah, ini apa sih aku mau ngomong? Nah, kalau M di sini berapa? Oke, di sini M-nya tetap ya. Jadi ini tetap min K sama dengan B, ini juga sama min K sama dengan B. Lihat aja yang ikat sama T. Nah, tapi kalau ini K sama dengan B, yang ini 2K sama dengan B. Jadi beda ya. Jadi kalau order 0, ini order satu. Tapi jangan ngafalin aja, guys. Pokoknya ikutin aja. Pokoknya full. Yang jelas adalah jangan sampai ceroboh. Itu bahaya banget. Oke. Kalau pemahaman kayaknya udah oke sih. Oke, kurang lebih kayak gitu. Lanjut, lanjut. Sak, sorry mau Nyari apa? nanya. Boleh, boleh. Lihat, lihat tolong ke atasin dong, dikit. Nah, itu kan ada yang if ini ordernya 0, if ini ordernya 2 kan. Mm-mm. Nah, itu kalau misalnya kita ngeregresi pakai 1/A itu, kalau misalnya hasilnya mendekati 2 berarti dia order 2. Atau harus order Hasilnya satu. dua. Maksudnya patokannya itu. Oh, Oh, patokannya R-nya. tuh harus, ya, Jadi nanti oh, nge-compare gitu loh. Misalnya ya, yang A ya, tuh 0,995, yang len A 0,997, yang satu per A itu 0,999. Berarti yang mana yang mendekati satu? Yang satu per A kan? iya. Berarti apa? Istilahnya patokannya satu gitu ya. Iya, patokannya mendekati satu. Oh, kalau yang order 2 itu gimana, Zak? Iya sama. Jadi ini kan dapat nih R-nya itu 0,95. Ya udah, nanti dibandingin sama sisa-sisa sebelum-sebelumnya. Dibandingin, Misal ya, iya, misal. hmm, Nanti kita dapat nih. Ini kan Y, terus X-nya T. Ini Y, ini X-nya T. Y, X-nya T. Nah, nanti dapat nih R-nya tuh ternyata yang A tuh adalah 0,978 lab. Yang A tuh 0,9898 lab. Yang satu per A itu 0,9993. Udah bandinginnya sesama yang Y-nya. Ini kan sesama Y kan. Nah, bandingin. Oh, ternyata yang mendekati ke satu itu adalah yang super A ini. Berarti dia order dua. Udah selesai. oh, iya, iya, Zak, paham, paham. Thank you, thank you. Oke, oke. Ada lagi nggak?
Yes, bener banget, Gabriela Angela Lawrence. Mau R kuadrat atau R itu sebenarnya sama aja sih. Oke, oke. Tergantung kalkulatornya tadi, kelas Swiss dia kayak satu gitu. Eh, R biasa, nggak R kuadrat. Oke, lanjut. Jika reaksi tersebut dilakukan pada T sama dengan 50 derajat Celcius, laju reaksi ternyata meningkat nih 10 kali lipat. Berapa sih energi aktivasinya? Udah kalau kayak gini mah langsung aja kepikiran, oh ini pasti pakai rumus yang ln K2 per K1 sama dengan min EA per R kali satu per T itu kan. Dan itu nanti pakai solving ya. Nanti aku coba contohin juga pakai solve. Oke. Nah, T1 lima, iya dong. Jadi dia bekerja awalnya tuh adalah pada 25 derajat Celcius kan ini. Pokoknya kalian harus jeli. Oh, awalnya 25 guys. Terus pengen kerja nih di suhu 50 derajat Celcius. Ya udah, itu T2-nya. Lanjut. Ternyata V2 itu tuh 10 kali lebih cepat dari V1. V2 tuh apa sih? Oh, V2 tuh K2 kali A1 ya. Terus ini 10 kali K1 kali A. Nah, sama-sama A nih, bisa dicoret. Intinya adalah K2 sama dengan 10 K1. Iya dong. Jadi dia kayak, oh 10 kali lebih cepat. Berarti K-nya tuh yang berubah. K di 2 itu bakal sama dengan 10 dari K di satu. 2 sama satu itu adalah keadaannya gitu loh. Keadaan satu itu adalah keadaan saat 25 derajat Celcius. Keadaan 2 itu adalah saat 50 derajat Celcius. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut. Kita cemplungin aja langsung ke ini. Nah, kalian harus jeli juga nih. Ada juga nanti persamaan yang dia nggak pakai minus di depan. Kenapa? Karena si T-nya tuh satu per T2 min satu per T1. Jadi udah dibalik gitu loh. Itu bisa banget loh. Jadi kayak ini kan karena T1-nya masih di depan dan T2-nya masih di belakang, dia biasanya minus gitu loh. Kebalikan sama ini. Tapi nanti kalau kayak misalnya nih K2 per K1 ini T2 min satu per T1. Berarti ini udah harusnya udah nggak ada minus di tengahnya. Gitu. Karena udah sama-sama sama. Ini kan K2, ini harusnya di depan T2 dong. Gitu loh. Kalau ini udah T2 berarti minusnya biasanya udah dimasukin ke dalam gitu. Jadi kalian jangan kayak, Pak ini kok nggak ada minusnya? Lihat juga, lihat dulu nih T-nya gitu. Udah dicemplungin kah minusnya? Udah dibalik kah? Gitu-gitu lah. Oke, lanjut. Nah, ini kan K2 itu 10 K1, jadi kayak nanti dicoret gitu. 10 K1 per K1, coret-coret jadi 10. Jadi kayak ln 10 sama dengan min EA per R-nya. Kalau kita bicara dengan energi energi, berarti R-nya adalah 8,314. Nah, T1-nya itu 298, T2-nya lebih kan 50 derajat Celcius, jadi 323. Ingat, di sini kita ngomong Kelvin. Kalau kalian masukin Celsius di sini, itu EA-nya pasti kecil atau salah dan sebagainya. Jadi kayak hati-hati ya. Ingat ya, kalau delta T itu masih tolerance loh, Celsius sama Kelvin. Ingat, itu kalau yang di kayak ya KF, KMB, KB gitu. Tapi kalau ngomong di sini tuh adalah T biasa, nggak ada deltanya. Jadi itu beda banget Celsius sama Kelvin. Kayak bumi langit. Tapi kalau di delta, itu Celsius sama Kelvin tuh persis. Karena perbandingannya sama. Nah sekarang, gue pengen ngedemonstrasiin yang solving tadi. Apakah iya EA-nya tuh 73706 ini? Oke, let's go. Ini kan masih statistik kan? Aduh, mirror banget ya. Oke, nggak apa. Ini ke menu, terus ke satu biasa. Oke, udah. Lanjut. Len 10 masukin. Len. Ini len ya. 10, tutup kurung. Ini alfa yang merah. Cari sama dengan, biasanya ada calc di sini sama slope. Sama dengan, kita kayak buat persamaan di sini. Minus. Nah, EA-nya, aku pengen ubah jadi X. Oke. Dibagi 8,314. Oke, udah. Terus dikali, tutup buka, 1/298 dikurang 1/323. Belum tutup. Habis itu apa? Jangan sama dengan. Kalau sama dengan dia bakal apa? Error. Tapi shift solve. Ini ya yang kuning. Terus habis itu apa? Sama dengan. Jangan lupa sama dengan. Terus tunggu aja dia loading. Dan di loading kalian bisa sambil kayak
nulis-nulis atau apa-apa. Biar dia mikir. Nah, udah dapat tuh. EA-nya adalah -73.706. Oke, ini -7076 27.897. Jadi ini ada minusnya guys, energi aktivasinya. Ya udah nggak apa-apa, ada minus, tambahin minus. Gitu. Nah, kalau nggak ada calc dan lain sebagainya, coba cari di YouTube kalau emang nggak ada banget solving kayak gini, wayahnya, wayahnya tuh apa ya? Ya, harus kali silang gitu loh. Ini kali silang ke sana, terus ini nanti bakal dijumlahin berapa, itu jadi kali reak ini terus nanti dibagi gitu. Nanti dapat E-nya sama dengan minus. Jadi kayak hitung biasa normal gitu loh. Kan kalau ini langsung tek gitu dapat, tinggal nyemplungin doang. Tapi kalau itu kalau nggak ada kayak gitu, itu oke. Cobain aja sendiri. Yang penting tuh regresi guys. Regresi itu harus ada. Kalau nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu untuk soal KBF yang 2021 udah selesai. Nah, sekarang kita mau soal KBF yang di EduNext. Sampai sekarang, sampai sekarang, sampai ini masih ada pertanyaan nggak? Atau ada soal tambahan dan sebagainya? Kalian aku ke EduNext. Udah jam 10 nih. Ya, tidur guys, tidur. Sahur. Jurnal kemis, kuis. Oke, kita kita bahas satu-satu ya. Tapi ini cepet aja. Idenya yang aku bahas. Hitung-hitungannya kalian bisa sendiri. Nah, biasanya udah dapat nih datanya. K sama dengan AM ini ART. Ini awal ini awal dari len A yang tadi ya. Dari len K sama dengan min EA gitu-gitu. Per R1 per T awalnya. Oke, lanjut. Larutan NaCl 1%. M per M. M per M maksudnya apa? Massa NaCl dibagi sama massa larutannya kan. Udah. Tahu kan? Massa larutannya adalah apa? Massa air ditambah massa NaCl. Jangan lupa nih ada airnya. Tapi ini nanti di otak-atik aja. Bisa aja kayak pakai asumsi gitu. Asumsinya volumenya adalah 1000 gitu. 1000 ml nanti bakal dapat masanya dari sini dan lain sebagainya. Pokoknya banyak jalan. Gitu-gitu. Titik beku. Jangan lupa ada I-nya di sini. KF kali M kali I. I-nya adalah 2 ya. Ini udah dikali 2 belum ya? Aku nggak tahu deh. Pokoknya jangan lupa dikali 2 guys. Nah, intinya gitu. Nah, terus ini kan dapat hasilnya 0,56. Tapi kalau dicari TF-nya adalah apa? Nol. Kan delta TF itu apa sih? TF itu apa sih? Delta TF financial. F itu biasanya freezing. Jadi kayak gue susah deh. Misal ya, T freezing di final kurang T freezing di initial di awal sama dengan 0,56. Kok gitu ya? Jadi T finalnya adalah 0,56 ditambah T freezing initial ya. Atau salah ya? Pokoknya dia kayak kalau 0,56 jadi minus 0,56. Tapi kalau dia jadi minus di sini, berarti nanti jadi plus gitu loh, kebalikan. Karena harusnya ya 0 kurang 0,56. Nah, harusnya kayak gini perubahannya kan. Ya itu nanti deh. Nanti kalian baca sendiri aja. Oke, lanjut. Lengkapi keterangan. Oke. Yang A, tadi ini kan aku udah gambar juga ya. Kayak yang ini pasti reaktan, yang C ini pasti produk. Jadi kayak ini awal sama akhir gitu. Nah, yang B ini biasanya kayak senyawa intermediate atau antaranya lah. Terus X1 ini ener- kompleks teraktifan kan. Kompleks itu biasanya bentuknya kayak kompleks gitu. Terus ada starnya gitu lah. Dan biasanya ada di peak, ada di puncak. S1 sama S2 itu kompleks teraktifan pertama, kompleks teraktifan kedua. Nanti kalau ada puncak lagi, berarti kompleks teraktifan ketiga gitu-gitu.
Nah, delta yang ini, perubahan ini sama ini, dari bawah ke peak ini. Jadi dari inisial ke peak. Nah, berarti ini. Terus nanti dari inisial ini ke peak. Nah, gitu lah ya. Terus ini dari inisial, misal di sini. Nah, inisial ke peak segini. Itu adalah energi aktivasi. Dan itu bakal banyak. Ini misal, ini EA1, ini EA2, nanti EA3, E4, tergantung berapa tahap si reaksinya. Itulah. Oke, udah selesai. Tuh. Gampang kan? Jadi sebenarnya konsepnya gitu aja, guys. Nah, tahapan itu aja adalah tahap yang paling lama. Yang paling lama tadi energi aktivasinya yang tinggi banget. Jadi yang satu, yang A ke B. Turunkan hukum laju. Ya udah langsung V atau R sama aja. Sebenarnya R tuh dari rate kecepatan juga sih. V juga sama. Ya sama aja lah. Oke, lanjut. Tiga. Ini nih, hitung energi aktivasi. Ya udah, ini langsung aja sama kayak tadi, ln K2 per K1. K1 sama K2-nya terserah mau yang mana. Mau yang ini K1 atau yang ini yang K1, ini yang K2 atau ini yang K2, ini yang K1 sama aja. Pokoknya jangan lupa aja gitu. Oh, oh gini guys yang bener. Ln K2 per K1 sama dengan minus A per R satu per T2. Jadi jadi kalau sama ini sama-sama K2 ini T2 dia minus. Tapi kalau K2 ini K1 dia harusnya nggak ada minus ya gitulah. Jadi kalau sama depan-depannya itu biasanya ada minusnya nih. Ya gitu. Tadi berarti aku salah makanya agak salah sih kenapa ada minusnya. Oke, gitu ya. Nanti kalian coba lihat lagi aja. Pasti bakal kebayang juga. Hitunglah suhu ketika nilai. Nah, karena tadi udah dapet EA-nya berapa, nanti tinggal dicemplungin lagi aja. Tapi nanti kayak pakai data satu doang untuk perbandingan. Misalnya ini K2-nya, yang ini K1-nya. Nanti bakal untuk kita pengen tahu data T1-nya berapa gitu lah. Ini T2-nya. Ya gitulah. Jadi, pokoknya kita mainin ini lagi tapi EA-nya dengan ini EA yang ini yang udah. Dan EA di sini adalah Joule ya. EA-nya Joule. Tapi biasanya di sini nyarinya ditanyanya adalah kilojoule jadi harus diubah dulu ke Joule lagi dan kayaknya kali 1000 doang. Nah, yang empat ini nggak dipelajari kimia inti. Itu habis UTS biasanya. Alright, lanjut. Step 2. Gampang ya. Jadi sebenarnya konsepnya gitu-gitu aja, guys. Jadi kayak, ya, let's go. Besok KBF. Nah, ini sama. Ini kayak kayak ngotak-ngatik aja. Masa, terus jumlah. Kayak kayak stoichiometry basic aja gitu. Molaritas, molalitas, persen M, persen N, per W gitu-gitu. Dan biasanya, harusnya latihan kimia udah ngejawab banget itu. Terus kayak dan jangan lupa adalah nanti kalau itu delta TF, delta TB, kayak TF kan freezing, B itu boil, mendidih gitu-gitu, didih sama P tekanan osmosis, ada I-nya ya. Jangan lupa ada I-nya. Kalau lupa itu gawat banget. Oke, lanjut. Yang ini sama tuh, sama persis kan? Ya, satu satu dua sama persis, sama kayaknya udah kayak tadi persis banget. Yang tiga nih. Pengen tahu nih ordernya berapa. Nah, untuk tahu ordernya berapa, kita udah dapat nih datanya T sama mut mutlak mulu konsentrasi A. Nah, berarti kita harus nyari lagi data ln A sama satu per A-nya. Ini tinggal dikalkulatorin aja satu-satu kayak tadi, terus regresi. Udah. Nanti regresi yang mendekati satu itu adalah yang mm-mm. Tapi kalian jangan langsung cepet-cepet ke sini deh. Kalau kata aku sih kalian langsung aja coba masukin dulu ke sini. Iya, masukin dulu yang ini dulu aja deh. Regresi dulu. Bisa aja loh, ini regresinya langsung dapat R kuadratnya sama dengan satu. Ini udah auto banget, karena nggak mungkin ada lagi yang mendekati satu lagi gitu loh. Takutnya kalian wasting time aja gitu. Ternyata kalau datanya tuh yang ini gitu. Itu preferensi lah, oke. Jack M per M tuh sama kayak W per W. Iya, bener banget. Mm-mm, sama-sama. Bedanya tuh bahasa cuy. Itu massa, yang satu lagi weight, berat. Itu tetapan laju. Ya sama lah ya. Kayak tetapan laju gimana nih habis data dari ini?
Y sama dengan A tambah BX kan. Nah, B-nya itu adalah tadi min K-nya kan biasanya. Kalau orde 0 sama orde 1 biasanya min K. Tapi kalau orde 2 3 itu biasanya udah K sama dengan B. Jadi tetapan laginya adalah B-nya. Alright, suka bingung lama gitu. Iya nih, emang emang. Intinya itu adalah sering latihan. Nanti bakal atau sering baca buku Lato, baca aja. Nanti bakal kebangun juga. Oke, yang nomor 4 nggak kepake. Nah, terakhir guys, terakhir habis ini udahan kok. Aku belum ini juga. Oke, ini sama I-nya dicari dulu I-nya. Ya, lah ini nyari I-nya gimana dah? Oh, ini kita nyari I-nya datanya yang diketahui kan TF, KF sama M. Nah, I-nya tuh tinggal di otak-atik aja, tinggal ke bawah dan lain sebagainya. Ini sama persis. Udah tahu lah ya energi aktivasi yang mana. Energi aktivasi itu apa sih? Dia gap antara mulai sama melengkung, mulai sama melengkung, mulai sama. Jadi kayak ini sama ini, terus yang ini sama ini. Jadi nggak mulai dari awal lagi ya, tapi dari dia awalnya melengkung terus gitu loh. Tau lah. Ini juga sama dari sini ya, bukan dari sini. Untuk nyari gap energi aktivasinya. Sama persis, ini juga sama persis. Nah, ini gimana nih kinetikanya? Mereka mainnya kayak gimana? Oh, ini maininnya sama kayak TA ya. Tes akhir kimia. Kayak mana sih yang sama atau ini dibandingin data 1 sama data 2, data 1 sama data 3 gitu-gitu, data 2 sama data 3. Sama kayak TA persis. Dan lain sebagainya. Untuk tetapan lajunya jangan lupa satuannya kayak tadi lah udah tahu juga kan kayak R sama dengan K kali. Tergantung ordenya ya. Nanti tinggal di otak-atik. Oke, mungkin sekian aja sih. Nanti kalau emang mau ada yang ditanyain, besok sebelum jam 8 langsung langsung udah nanya gitu. Oke, gitu aja. Semangat guys, KBF-nya besok. Semangat. Terima kasih udah datang. Aku ya. Makasih, Ja. Makasih banyak. Oke.